Untuk tempe gembus harapan kita ya bahan bakunya, terus yang kedepannya kalau pemasaran sih saya rasa juga udah mulai bagus, udah pada ngerti lah, bukan orang Jawa aja, hampir udah banyak. Nama saya Darmanto, lahir tahun 1975, bulan 5, tanggal 8. Kalau di sini dulu pertama kali ngontrak tahun 93 akhir. Itu saya kan lulus SMK tahun 93 bulan Julian lah ya. Kalau lulus itu kan jadi kerja kan, kayaknya kan ya pertama agak sulit, kedua kayak kalau kerja itu disuruh orang gimana gitu kan. Itu pengalaman dari ikut orang tua, waktu itu orang tua di pasar minggu juga bikin gembus, akhirnya saya kesini bikin gembus. Tapi saya lihat pemasaran dulu, pasarnya dulu gimana gitu, akhirnya kayaknya kok bisa gitu. Ceritanya kan dulu zaman raja-raja Mataram, raja-raja dari Solo itu kan kalau bikin sate kan orang Jawa, orang miskin, rakyat jelata kan mau bikin sate kan nggak mampu lah ya untuk beli daging, beli apa ya. Seperti itu aja, jadi dia bikin gembus itu. Gimana caranya gitu kan. Makanya dia dari ampas tahu itu diambil lah, dijadiin bahan baku sebagai pengganti daging. Intinya seperti itu. Alatnya yang pertama kali itu alat pengangkut ampas lah ya, bisa gerobak, bisa sepeda kan. Terus yang kedua alat untuk pengepresan. Pengepresan itu sebenarnya bukan hanya yang saya tadi aja, bukan yang pakai mesin kayak itu kan mesin gitu ya. Itu sebenarnya pakai dongkrak juga bisa. Yang penting untuk nirisin airnya aja supaya kering itu ampas itu. Yang keduanya drum, terus ada yang naruh. Kalau naruh itu sebenarnya kalau nggak pakai kerai juga bisa. Itu namanya kerai kan yang ini ya. Ampas tahu yang dipakai untuk tempe gembus itu harus ampas tahu yang matang. Ampas tahu kalau bisa yang bersih, ampas yang putih. Terus yang ketiga, ampas itu jangan terlalu lembut, juga jangan terlalu kasar yang diambilnya ampas itu. Maka akan mempermudah kita untuk bikin gembusnya jadi bagus. Pertama kalau terlalu lembut, nanti kita pengiringannya terlalu lama. Kalau kasar, nanti kalau kita cepat kering sih emang, cuman kalau kasar itu jadinya gembus dia akan ini nggak bisa halus lah, ini jadinya kurang gitu. Intinya seperti itu, harus sedang lah ya, nggak lembut banget nggak kasar banget enggak gitu. Prosesnya pertama kali kan kita ngambil ampas, kita pilih ampas yang bagus lah, yang putih, yang bersih, jangan sampai ampas kotor. Yang seharusnya sih ampas baru, jangan ampas kemarin yang diambil, karena kalau ampas bau juga kurang nggak jadi gembusnya. Terus kita keringin, kita rembutin, diayak pakai ikan tadi, jadi dikukus juga ya yang matang lah, yang pokoknya matang, intinya ya matang seperti itu. Kita ambil, kita dinginin, tahu mau pakai pas atau biasa gitu kan, terserah, yang penting udah dingin dikasih lagi tempe sama onggok itu bahan dari singkong yang diambil, acinya diambil, yang apa ya, yang kasarnya jadi onggok, terus digiling jadi lembut begitu. Kalau kita bikinnya satu drum itu ya
kurang lebih 2 jam lah tuh. Kalau enggak ya intinya kalau kita ngerebus sampai kita mateng aja, mau perhitungan jam kita nggak nentu, karena kan namanya api juga pakai apa, kalau pakai kompor lebih cepet, pakai bahan bakar kayu lebih ini kan lama. Cuman kalau dari segi proses ini bagusan pakai kayu sih. Kalau kayu itu tanek, kalau kompor kadang-kadang kurang. Dinginan itu paling banter setengah jam lah. Terus yang jelas kalau waktu kita ngasih ragi itu jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, sedang lah gitu kan. Intinya itu kalau terlalu panas nanti jamur mati. Kalau terlalu dingin dia lambat. Mungkin aturan 3 hari jadi 4 hari baru jadi. Pakai plastik ukuran 820. Kalau plastik itu ya ditusuk-tusuk biar dia tuh kalau nggak ditusuk dia itu nggak dapat udara. Karena jamur itu juga perlu udara juga seperti kita kan, biar tumbuh jamur. Kalau nggak ada udaranya dia akan tumbuh jamur, mati, busuk dia akhirnya. Intinya gitu kalau nggak ditusuk. Kalau sebenarnya itu nggak beda jauh sih sama tempe lain, kayak tempe itu ya. Coba kalau tempe gembus itu dia lebih kayak daging gitu, dipotong gitu, terusnya lembut lah. Kalau tempe kadang-kadang ada daun, kalau tempe-tempe yang biasa itu kan ada semacam kayak apa namanya, kedelainya masih kelihatan kan. Kalau ini udah ampas, sudah kelihatan, udah kayak berisi daging. Sebenarnya peminatnya dari kalangan ke bawah sih, cuman juga ada juga ke atas juga ada beberapa orang, cuman yang ya rata-rata menengah ke bawah lah. Apalagi kalau musim-musim hujan ini buat gorengan, buat apa gitu. Intinya begitu peminatnya. Untuk tempe gembus harapan kita ya bahan bakunya, terus yang kedepannya kalau pemasaran sih saya rasa juga udah mulai bagus, udah pada ngerti lah. Bukan orang Jawa aja, hampir udah banyak. Bahkan lah kadang-kadang saya juga banyak orang Sunda, ada orang dari luar Jawa juga banyak lah gitu. Bahkan kemarin juga ada orang beli untuk dibawa ke Sumatera, ada dibawa ke Kalimantan juga ada untuk oleh-oleh katanya. Itu.